Baik Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel SMP Status Penuh Jakarta dalam rangka untuk pelayanan terhadap PPDB DKI Jakarta 2021 akan kami sampaikan terkait dengan proses PPDB DKI Jakarta tahun 2021 seperti apa. Baik Bapak Ibu semuanya, terkait dengan PPDB DKI Jakarta 2021, yang perlu kita pahami pertama adalah waktunya. Jadi waktu PPDB itu karena PPDB DKI Jakarta itu dimulai tanggal 7 Juni 2021, yaitu di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Bapak Ibu, yang pertama bisa lakukan seluruh peserta didik yang memang berdomisili di DKI Jakarta sebelum tanggal 1 Juni 2020 itu berhak untuk mengikuti PPDB jalur prestasi, yaitu di tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021 Bapak Ibu bisa mendaftar lewat jalur prestasi. Karena nanti peserta didik semuanya memiliki indeks prestasi akademik maupun non-akademik, Bapak Ibu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengikuti proses tersebut. Perlu diingat bahwa kuota untuk prestasi akademik ada 18% dan kemudian prestasi non-akademik ada 5%. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang memang memiliki terkait dengan tiket untuk jalur afirmasi, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan di tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni 2021. Untuk afirmasi ini nanti ada dua prioritas. Prioritas yang pertama itu adalah prioritas untuk yang pertama anak panti, kemudian penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP, kemudian peserta didik disabilitas yang memerlukan sekolah inklusi, dan juga bagi putra-putri dari tenaga medis yang gugur pada saat penanganan COVID-19. Untuk kuotanya ada 25%, tapi dibagi menjadi dua tadi. Prioritas 1 itu tanpa seleksi bagi peserta didik yang seperti tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan untuk peserta didik yang masuk atau menerima KJP Plus itu masuk ke afirmasi prioritas 2. Demikian juga peserta didik yang terdaftar di DTKS, kemudian juga peserta didik yang putra-putri dari orang tua pemegang kartu pekerja Jakarta ataupun kemudian putra-putri dari pengemudi mitra Transjakarta. Itu nanti masuk di dalam afirmasi prioritas 2. Tanggalnya untuk yang prioritas 1 14 sampai 16 Juni, sedangkan untuk yang prioritas 2 dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni. Ya, Bapak Ibu perlu pahami itu tanggal-tanggalnya. Kemudian yang berikutnya, bagi peserta didik juga memperoleh zonasi atau kuota zonasi lewat jalur zonasi yang kemudian jumlah kuotanya 50%. Nah, Bapak Ibu nanti termasuk di mana? Di zonasi prioritas 1, prioritas 2 atau prioritas 3 yang Bapak Ibu bisa lihat di terkait dengan Kepgub, ya. Keputusan Gubernur terkait dengan zonasi yang Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, jangan lupa untuk zonasi itu waktunya di tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni 2021. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu semuanya memang melaksanakan atau pindah tugas ke DKI Jakarta ataupun kemudian Bapak Ibu yang menjadi guru itu juga berhak 2%. Akan tetapi untuk pelaksanaan ini terkait dengan anak guru atau putra-putri guru itu hanya bisa mendaftar di sekolah yang Bapak Ibu mengajar di sekolah tersebut. Waktunya cukup panjang dari tanggal 7 sampai tanggal 30 Juni 2021. Begitu Bapak Ibu semuanya terkait dengan PPDB untuk SMP dan SMA. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama di dalam proses PPDB ini adalah pertama kita harus melakukan pengajuan akun. Setelah proses pengajuan akun selesai, nanti harus melakukan yang namanya aktivasi akun atau aktivasi token lah.
Kemudian setelah selesai baru kemudian bisa login untuk memilih sekolah, baru kemudian memilih sekolah itu maksimal 3 sekolah, baik di tahap prestasi, afirmasi, zonasi maupun bina tugas orang tua ya. Itu memilih maksimal 3 sekolah, kemudian memantau posisi peserta putra-putri Bapak Ibu semuanya, dan jangan lupa setelah dipastikan di dalam pengumuman di hari terakhir pendaftaran itu Bapak Ibu itu diterima, maka harus melaporkan diri lewat aplikasi ppdb.jakarta.go.id. Itu kira-kira runtutan dari proses pelaksanaan untuk PPDB. Nah, bagaimana proses pengajuan akun? Kita akan simak bersama. Untuk pengajuan akun yang perlu kita perhatikan adalah pertama kita masuk ke situs ppdb.jakarta.go.id. Nah, Bapak Ibu setelah masuk ke situ nanti akan ada menu 3, ada menu sekolah dasar, ada menu SMP, ada menu SMA. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan putra-putri Bapak Ibu akan masuk kemana, karena kami melayani di SMP, maka Bapak Ibu kami dari SMP 119 Jakarta melayani untuk SMP. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar ke SMP silakan klik di tombol yang warna biru ini. Diklik maka nanti akan muncul menu pengajuan akun. Nah, untuk pengajuan akun ini Bapak Ibu semuanya, kita harus beberapa tahap yang kemudian kita harus lalui. Ada nanti adalah ajuan akun, terus kemudian nanti terkait dengan data, kemudian nanti periksa, dan kemudian selesai. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah untuk masuk pertama kali, lihat di kartu keluarga Bapak Ibu, masukkan NIK putra-putri Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian domisili semuanya adalah DKI Jakarta, tidak ada yang luar DKI Jakarta. Kemudian ikuti huruf yang diciptakan oleh sistem. Jadi huruf ini diketik kembali di sini. Setelah selesai, kemudian kita klik lanjutkan, maka akan muncul data. Ya, akan muncul data yang dimiliki oleh peserta didik, mulai dari data kependudukan sampai kemudian data yang lain tersangkut atau menyangkut terkait dengan PPDB, termasuk prestasi, sidanira, dan seterusnya. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, periksa sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki, baik itu nama, NIK, kemudian nomor KK, alamat, dan seterusnya, sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki, termasuk juga sidanira yang Bapak Ibu sudah miliki pada saat verifikasi yang diberikan oleh sekolah kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah selesai, klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul ada bagian yang harus kita tambahkan datanya, yaitu data terkait dengan nama orang tua. Bapak Ibu tuliskan, ini wajib nama orang tua, sedangkan nomor akte itu adalah tambahan saja datanya, dan yang terpenting kembali adalah nomor handphone yang bisa dihubungi, terutama nomor handphone yang terinstal atau kemudian terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Karena biasanya dari pihak sekolah akan mengomunikasikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk proses administrasi menjadi peserta didik di sekolah yang nanti dituju itu, semuanya dihubungkan lewat nomor ini. Jadi Bapak Ibu tuliskan nomor handphone yang aktif ya tadi. Oke, berikutnya klik lanjut, kembali lagi klik lanjut, maka akan memasuki tahap terakhir ya, tahap terakhir Bapak Ibu, yang di situ akan muncul nama peserta, kemudian nomor peserta, dan juga kode aktivasi atau orang menyebutnya sebagai token Bapak Ibu. Nah, ini berarti menandakan bahwa proses pengajuan akun hampir selesai. Tinggal klik cetak bukti pengajuan akunnya, sehingga nanti akan muncul cetak, kemudian kita simpan percetakannya atau pengajuan akun ini untuk proses berikutnya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk proses berikutnya kita tidak menggunakan NIK kembali, tapi hanya menggunakan nomor peserta dan token yang nanti digunakan untuk proses berikutnya, yaitu aktivasi akun Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah di print selesai, kita kembali ke aplikasi di ppdb.jakarta.go.id.
Kemudian Bapak Ibu tinggal milih ada jalur pendaftaran. Nah, yang pertama karena di tanggal 7 Juni itu yang sudah dibuka adalah jalur prestasi. Bapak Ibu tinggal klik jalur prestasi. Nah, ketika klik jalur prestasi nanti akan muncul menu di atasnya banyak gitu. Ini kita ambil dari situs SD gitu. Tapi nanti sesuai dengan Bapak Ibu mendaftarnya di tingkat jenjang mana gitu ya. Karena SMP nanti akan muncul SMP. Nah, kemudian klik di daftar. Nah, klik di daftar, kemudian nanti di bagian geser kursornya ke bawah akan muncul menu ada aktivasi dan login. Bapak Ibu dengan bermodalkan nomor peserta dan token yang tadi sudah Bapak Ibu peroleh, maka tinggal klik aktivasi. Nah, setelah klik aktivasi, maka nanti akan muncul nomor menu kembali yang harus kita isi, yaitu nomor peserta, kemudian token yang tadi sudah dibuat, jadi nomor peserta tinggal diketikkan lagi di sini, kemudian token yang sudah diperoleh juga diketikkan di sini, dan kembali mengulang kode yang diciptakan oleh sistem di sini. Kemudian klik cari akun. Nah, dari sini nanti akan muncul nama peserta, kemudian asal sekolahnya mana. Nah, yang ini yang penting. Jadi Bapak Ibu harus membuat password baru yang mungkin boleh menggunakan angka, boleh menggunakan huruf, boleh menggunakan kombinasi. Tapi yang pasti Bapak Ibu harus mengingat password tersebut. Ya, karena nanti untuk proses berikutnya mau login, mau lapor diri ataupun kemudian mau memilih sekolah kembali begitu, itu menggunakan nomor peserta dan password yang Bapak Ibu buat. Jadi harus tidak boleh lupa, harus ingat terus ya. Tuliskan di sini passwordnya, kemudian nanti diulang kembali passwordnya, kemudian klik aktivasi akun. Maka akun Putra Putri Bapak Ibu sudah dinyatakan aktif dan bisa digunakan untuk proses berikutnya yaitu pendaftaran. Nah, setelah tadi aktivasi akun, maka nanti Bapak Ibu akan dibawa ke menu sini. Akan dibawa ke menu di mana Bapak Ibu bisa memilih sekolah. Terutama kalau di tanggal 7 berarti adalah di jalur prestasi, kalau di tahap berikutnya adalah di jalur afirmasi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang perlu perhatikan adalah pilih sekolah. Bapak Ibu tinggal klik pilih sekolah, kemudian nanti akan muncul menu ataupun kemudian pilihan sekolah-sekolah yang bisa dipilih Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu memilih di jalur prestasi, maka semua sekolah yang ada di DKI Jakarta bisa dipilih. Akan tetapi ketika Bapak Ibu memilih di jalur setelah prestasi, itu akan dikurung oleh zonasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih 3 sekolah, maksimal boleh 1, boleh 2, boleh 3, tapi maksimal 3. Ya, jadi Bapak Ibu nanti proses seleksinya pilihan nomor 1 kalau diterima maka akan terdaftar di sekolah pilihan pertama. Kalau misalnya di sekolah pilihan pertama ternyata tidak diterima, maka dia akan lompat masuk ke pilihan kedua Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pilihan kedua itu bagaimana, apakah masih bisa memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi akan dilempar ke pilihan ketiga. Dan Bapak Ibu ketika pilihan 1, 2, 3 sudah Bapak Ibu pilih dan ternyata putra-putri Bapak Ibu tidak tercantum di 3 sekolah yang tadi Bapak Ibu pilih, maka Bapak Ibu bisa memilih kembali 3 sekolah yang baru. Begitu Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu putra-putrinya belum masuk ke dalam salah satu sekolah yang dipilih tadi, maka Bapak Ibu bisa kembali untuk memilih 3 sekolah. Begitu Bapak Ibu. Itu kurang lebih yang bisa terkait dengan pemilihan sekolah ya Bapak Ibu. Dan ini harus hati-hati diskusikan dengan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya kemauan Bapak Ibu, tapi harus didiskusikan dengan putra-putri Bapak Ibu semua. Nah, setelah selesai pastikan bahwa setelah memilih sekolah itu nanti akan sampai kepada bagian ini, di mana peserta didik itu nanti harus menyetak bukti pendaftaran. Ya, bukti pendaftaran nanti akan muncul nomor peserta dan seterusnya sampai nanti pilihan sekolah yang Bapak Ibu pilih tadi. Nah, setelah selesai proses pemilihan sekolah, maka
belum selesai PPDB-nya, karena Bapak Ibu selama masa pendaftaran, Bapak Ibu harus kemudian memantau posisi putra-putri Bapak Ibu di dalam proses seleksi. Jadi masuk ke menu di tingkat sekolah mana, SMP, SMA, atau SD begitu. Kemudian nanti lihat di seleksi. Kemudian pilih sekolah yang Bapak Ibu perhatikan, yang pilih tadi Bapak Ibu. Atau bisa juga Bapak Ibu login, terus kemudian nanti akan terlihat di situ putra-putri Bapak Ibu berada di posisi mana. Gitu Bapak Ibu. Nah, dipantau sampai pendaftaran di hari terakhir itu pukul 17. Jadi kalau misalnya di jalur prestasi tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 harus memantau. Nah, sebelum tanggal 9 tadi atau di tanggal 9 di sebelum pukul 15 Bapak Ibu masih bisa untuk melakukan perubahan andaikan tidak terdaftar di 3 sekolah pilihan awal, masih bisa merubah begitu, bisa mengajukan di sekolah yang baru. Dan jangan lupa kalau hari terakhir pendaftaran kemudian pukul 17 putra-putri Bapak Ibu namanya tercantum di dalam pengumuman penerimaan peserta didik di sekolah yang dituju tadi, maka Bapak Ibu belum selesai. Bapak Ibu harus melakukan lapor diri. Dengan cara apa? Dengan cara login. Terus kemudian klik lapor diri di sini. Kalau sudah melakukan klik lapor diri, jadi untuk lapor diri tidak perlu datang ke sekolah, cukup masuk ke dalam website ppdb.jakarta.go.id dengan nomor peserta dan password yang tadi sudah dibuat di depan. Nah, klik lapor diri, maka proses PPDB selesai. Dan nanti biasanya dari pihak sekolah akan menghubungi Bapak Ibu untuk proses proses administrasi peserta didik berikutnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah klik lapor diri, maka proses PPDB selesai. Demikian informasi kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga putra-putri Bapak Ibu semuanya diterima di sekolah yang Bapak Ibu inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.